Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema ibadah yang disertai rasa cukup memberi keuntungan. Ibadah yang disertai rasa cukup memberi keuntungan. Ibadah yang berkenan kepada Allah adalah tidak cinta uang dan tidak tamak. Sebaliknya ada rasa cukup dengan apa yang ada. Karena kita percaya itu semua adalah berkat Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 6-8 berkata, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Rasa cukup, bahasa aslinya anarkeia, berarti suatu kondisi yang tidak memerlukan bantuan orang lain atau self support, saudara. Yaitu kepuasan batinia yang membuat kita tetap sejahtera walaupun bagaimanapun saudara keadaan di luar. Suatu sikap yang terlepas dari keadaan luar dan hanya bersandar kepada Allah saja. Dan Allah itu sudah cukup adanya. Hal ini menjadi keyakinan Paulus yang ditulis dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang 11. Firman Tuhan berkata, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dalam 2 Timotius 6 ayat 9-10 firman Tuhan berkata, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai nafsu yang hampa yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Jadi saudaraku, Bapak Ibu, keinginan untuk memperoleh kekayaan dengan memburunya menimbulkan dosa. Dalam 2 ayat ini Paulus mencantumkan 3 bahaya yang menimpa orang yang memburu kekayaan, saudaraku. Yang pertama adalah cinta uang adalah akar segala kejahatan. Yang kedua, oleh memburu uang orang bisa menyimpang dari iman. Dan yang ketiga, oleh memburu uang orang menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, ini jangan terjadi dalam hidup kita. Alkitab tidak mengatakan uang adalah akar segala kejahatan. Tidak, saudara. Tetapi yang Alkitab katakan adalah cinta uang. Cinta uang. Cinta uang adalah akar segala kejahatan. Uang itu sendiri adalah netral, saudara. Tetapi cinta uang adalah akar segala kejahatan. Ibrani 13 ayat 5-6 berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudaraku, tidak ada pastinya. Orang yang tidak pernah merasakan cukup dan yang hatinya tamak, saudara, dan serakah, tidak akan pernah mengerti apa artinya Allah tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Ini membutuhkan penyerahan. Tetapi orang yang tidak cinta uang, tidak tamak, dan merasa cukup akan dengan yakin berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Hal ini terjadi karena orang itu benar-benar bisa merasakan pertolongan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Tetapi ingat, kitab Ibrani tidak mengajarkan kepada kita untuk bermalas-malasan, saudara, tidak. Kita harus tetap sungguh-sungguh, kita harus tetap rajin bekerja untuk kemuliaan Tuhan, dan Tuhan akan mencukupi setiap kebutuhan kita.
Marilah kita sungguh-sungguh bersandar dan berharap kepada Tuhan sehingga hati kita dipenuhi oleh rasa cukup. Kita terhindar dari ketamakan, saudara, dan cinta uang yang bisa membuat iman kita menyimpang, yang membuat kita sudah menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka dan masalah hidup yang banyak, saudara. Karena itu, serahkanlah diri kita kepada Tuhan, karena Dia tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Percayalah, saudaraku, Tuhan adalah penolong kita sehingga kita tidak usah takut. Tidak usah takut, saudaraku. Ibrani 13 ayat yang ke-6 berkata, semua itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap kita? Saudara, jawabannya pasti tidak ada. Kita harus yakin, saudara. Harus dengan yakin, saudara, bahwa Tuhan adalah penolong kita. Aku tidak akan takut, saudara. Tuhanlah yang akan mencukupi segala kebutuhan kita. Saudara, bila kita merasa cukup karena kita tahu bahwa Allah itu baik, maka ibadah kita, saudara, ibadah kita akan dipenuhi dengan sukacita. Karena firman Tuhan berkata, ibadah yang disertai rasa cukup memberi keuntungan. Saudaraku, mungkin pada saat ini kita sedang bergumul. Dalam suasana pandemi ini ada begitu banyak, saudara, problem, masalah, tantangan dalam hidup kita. Tapi mari kita berserah kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberkati kita, saudara. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Puji Tuhan, Dia peduli kepada kita, Dia mau menolong kita. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Apapun pergumulanmu pada saat ini, apapun masalahmu, saudaraku, Tuhan dapat menolongmu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau adalah penolong kami, pelindung kami. Ajar kepada kami Tuhan untuk percaya, supaya ibadah kami Tuhan disertai dengan rasa cukup, sehingga itu membawakan keuntungan, membawakan damai sejahtera sukacita. Berkati siapapun Tuhan, setiap jemaat, siapapun yang mendengar melihat tayangan Morning Spirit ini yang sedang bergumul, Tuhan yang berkati dengan kecukupan, damai sejahtera, dan Tuhan yang menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya, dan bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.